Pemirsa, tokoh senior Partai Golkar, Ide Bagus Padakusuma melabuhkan diri menjadi kader PDI Perjuangan. Bergabungnya mantan anggota DPRD Bali di Partai Banteng Moncong Putih diterima langsung Wakil Sekretaris Bidang Internal PDI Perjuangan Kabupaten Badung, Inyoman Satria didampingi Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Abian Semal Made Pondawirawan di Sekretariat PDI Perjuangan Kabupaten Badung di kawasan Sempidi. Magnet politik Partai PDI Perjuangan di Bali kembali mampu menarik tokoh masyarakat untuk bergabung menjadi kader PDI Perjuangan. Setelah mengundurkan diri dari Partai Golkar, Ide Bagus Padakusuma akhirnya berlabuh di bawah naungan Partai PDI Perjuangan Bali. Penyampaian bergabungnya Gus Pada yang juga mantan anggota DPRD Bali sebagai kader PDI Perjuangan diterima langsung oleh politisi senior yang juga Wakil Sekretaris Bidang Internal PDI Perjuangan Kabupaten Badung, Inyoman Satria, yang didampingi Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Abian Semal Made Pondawirawan di kantor Sekretariat PDI Perjuangan Kabupaten Badung dan ditandai dengan penyerahan KTA dan buku visi-misi PDI Perjuangan yang diserahkan oleh Inyoman Satria. Ide Bagus Padakusuma menegaskan pihaknya bergabung menjadi kader PDI Perjuangan karena melihat kiprah tokoh PDI Perjuangan di Bali khususnya di Kabupaten Badung di bawah kepemimpinan Bupati Badung Nyoman Giriprasta yang telah berbuat nyata untuk membangun dan memajukan desa adat di Kabupaten Badung. Wujud nyata dari pembangunan yang telah dilakukan diantaranya dengan memperbaiki pura-pura yang ada di Kabupaten Badung sehingga semakin mempertebal keyakinannya untuk bergabung menjadi kader Banteng Gemuk Moncong Putih PDI Perjuangan. Dengan jaringan yang dimiliki, pihaknya bersama seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Badung senantiasa akan berjuang untuk kembali mewujudkan Giriasa 2 periode sehingga pembangunan di Badung akan semakin maju dan berkembang. Rupanya kader PDIP Bapak Giriprasta sudah melakukan terobosan-terobosan dengan membangun semua pura-pura yang ada di Badung, malahan di Bali, yang menyebabkan keinginan-keinginan luri saya seakan-akan ada yang menlaksanakan dan ada yang mewujudkan. Sebagai bentuk rasa hormat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat Badung, itu yang menyebabkan saya masuk ke PDIP. Sementara itu, Wakil Sekretaris PDI Perjuangan Kabupaten Badung, Inyoman Satria mengapresiasi tinggi bergabungnya Gus Pada menjadi kader PDI Perjuangan Kabupaten Badung. Meski demikian, Inyoman Satria mengingatkan harus ikut sesuai dengan ADART yang telah digariskan oleh PDI Perjuangan. Bergabungnya Gus Pada akan menambah amunisi dan kekuatan, terutama dalam menghadapi perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2020, dalam mengantarkan paket Giriasa Jilid 2 memimpin di bumi keris Badung. 23 September tahun 2020 nanti. Ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Mudah-mudahan pencanangan Giriasa 2 periode ini bisa berhasil, terutama dari target raihan suara, sehingga antara Ide Bagus Padakusuma bersama seluruh kru bisa dapat menambah kekuatan kami lagi. Hal senada diungkapkan Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Abian Semal Imade Pondawirawan yang merasa bangga dan apresiasi atas bergabungnya Gus Pada menjadi keluarga besar PDI Perjuangan. Dengan sinergi yang baik khususnya di Kecamatan Abian Semal, pihaknya meyakini target kemenangan Giriasa 2 periode khususnya di Kecamatan Abian Semal akan mampu tercapai di angka di atas 95%. Artinya perjuangan kami PDI Perjuangan Kecamatan Abian Semal ke depan akan semakin bersinergi, akan semakin gampang sehingga dengan bergabungnya Bapak Ide Bagus Padakusuma. Karena kami di Kecamatan Abian Semal sudah melihat track record daripada Bapak Ide Bagus Padakusuma selama ini, sehingga gerakan ke masyarakat yang dilakukan oleh beliau sudah dirasakan oleh masyarakat. Kami yakin Giriasa periode kedua ini target 95% akan bisa tercapai. Terima kasih. Untuk diketahui, Ide Bagus Padakusuma termasuk politisi yang diperhitungkan selama 2 kali periode kiprahnya di DPRD Bali. Pada 2010 silam, Gus Pada mengungkap praktek program nasional Prona, sertifikasi tanah gratis oleh pemerintah. Namun dalam prakteknya, rakyat yang mengurus Prona disuruh membayar oleh oknum tertentu. Gus Pada akhirnya membawa kasus Prona ini ke sidang DPRD Bali, sehingga Gus Pada dijuluki Gus Prona. Tim Liputan